Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan sampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam hidup kita. Yang pertama, tidak ada manusia yang selamat dari lidah manusia yang lain. Artinya apa? Kita ini hidup bermasyarakat. Orang tidak tahu tentang profesi kita yang sebenarnya seperti apa. Kadang-kadang ada orang yang memang tidak suka dengan kita, tapi mereka pura-pura baik sama kita. Setiap saat kapanpun, pasti yang namanya hidup kita di masyarakat tentunya tidak terlepas dari omongan baik dan buruk kita. Dan tentunya bagi kita sendiri, orang yang bisa menikmati kehidupan kita, tidak peduli orang ngomong apa tentang kita. Anjing menggonggong kafilah berlari. Jadi paling tidak ketika kita ingin menyelamatkan juga dengan bergaul dengan orang lain, maka jagalah lisan kita, jagalah lidah kita, jangan sampai kita selalu membicarakan keburukan orang, membuka aib orang lain. Salamatul lisan hidup di lisan. Selamatnya manusia tergantung dari lisannya. Dan kita tentunya sadar bahwa setiap saat mungkin kita juga diperhatikan orang lain, ya, dilihat orang-orang lain. Setiap orang pasti punya persepsi yang berbeda tentang diri kita. Yang ada adalah orang itu menganggap kita tidak semuanya baik. Di masyarakat kita, di tengah kita juga mungkin ada orang yang memang kita benar dianggap salah. Kadang-kadang kita juga salah dianggap benar. Nah, itulah kehidupan kita. Siapapun orang yang hidup di muka bumi ini tidak akan pernah ada yang tidak terlepas dari omongan baik dan buruk dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang hidup di dunia ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Suatu hari Rasulullah bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, pernahkah engkau tertawa?" Kata Rasulullah, "Pernah Muhammad." "Apa yang kau tertawakan?" "Saya merasa aneh di muka bumi ini. Setiap manusia pasti mencari ketenangan dalam hidupnya. Padahal ketenangan itu bukan di dunia," kata Jibril, "tapi di surga. Tidak ada di muka bumi ini, di dunia ini yang bersifat orang bisa menjadi tenang, hidupnya tenang, gak ada. Bagi contoh begini, suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya tidak soleh. Kemudian banyak juga hal yang memang juga membuat kita tidak tenang. Kita rukun, harmonis, sakinah, muadah rahmah. Menantu kita, mertua kita juga mungkin juga tidak baik. Ya. Itu selalu kayak gitu. Sehingga orang yang kaya tidak akan tenang, takut jatuh miskin. Orang yang miskin, ya, pengen jadi orang kaya. Kemudian orang yang sudah punya mobil 1 pengen 2. Dan disitulah ketenangan, berarti tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Kita melihat orang seperti pelangi. Benar itu atau ketenangan itu, ya, itu kata orang, bukan kata diri sendiri. Ketika ada pernyataan, "Kamu itu hidup enak banget ya," itu kata dia. Padahal kita alami sendiri sama seperti mereka sebetulnya. Jadi tidak ada orang yang memang di muka bumi ini hidupnya yang merasa tenang. Yang kaya takut jatuh miskin, yang sehat takut sakit. Kemudian juga yang punya jabatan takut turun jabatannya. Tidak ada ketenangan dunia ini sebetulnya. Tapi orang mencarinya, itulah sebabnya Jibril pernah tertawa terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini, ingin mencari ketenangan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bahwa belajarlah tenang hidup. Gimana tenangnya hidup atau kehidupan yang tenang itu? Dengan hati yang bersih, dengan legowo, ya. Kita tidak usah merasa dengki dengan orang lain. Orang punya apa? Jangan pusing mikirin banda orang, atau bahasa kita ya. Orang baru beli sesuatu, kita yang sakit. Orang baru beli semen, beli pasir, kita yang pusing. Untuk apa sebenarnya hidup itu? Ya. Nah, oleh karenanya, agar kita menjadi tenang hati kita, maka legowolah ketika datang kita bangun rumah, kita ucapkan alhamdulillah.
ketika ada yang terkena musibah, kita prihatin, ya Allah kasihan banget. Itu kalau kitanya memang hati kita bersih. Tapi ketika hati kita tidak bersih, ya, iri dan dengki sama orang lain, ketika orang punya harta, ketika orang punya jabatan, ketika orang punya duit yang banyak, ya, atau membangun rumah atau beli sesuatu, dia kesel, ya, tidak bersyukur. Padahal yang terbaik itu adalah ketika kita melihat orang sukses, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika dia terkena musibah, kita ucapkan innalillahi, atau ya Allah sangat prihatin sekali. Nah, intinya bahwa apapun yang kita miliki saat ini, kita pengen selalu nambah, ya, harta yang kaya pengen jadi lebih kaya, yang miskin pengen jadi orang kaya. Nah itulah yang tidak pernah ada tenangnya begitu. Yang ketiga adalah tidak akan pernah selamat orang terhadap kematian. Al-Quran sudah memberikan satu jawaban, idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada kita, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Hadirin rahimakumullah, setiap hari sebetulnya 70 kali malaikat maut itu melihat wajah kita, sehingga ketika kita tertawa padahal ajalnya sudah datang, malaikat maut dicabut ruhnya saja dia masih tertawa. Nah, 3 hal itulah yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa tidak akan pernah selamat, ya, kita dari omongan orang. Yang kedua, tidak akan pernah orang bisa mencari ketenangan di muka bumi ini. Yang ketiga adalah ingat bahwa kematian dekat dengan kita dan tidak akan pernah selamat orang yang ajalnya sudah datang. Ini saja barangkali, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.